itu dalam pembahasan ini ada disebutkan adab-adab yang berkaitan dengan utang piutang. Dan bab ini dibagi dalam 3 bagian. Yaitu bagian yang pertama berkaitan dengan orang yang berutang, yakni adab-adab yang berkaitan dengan orang yang berutang. Bagian yang kedua yakni yang berkaitan dengan yang memberi utang, yakni berpiutang, yakni yang memberi utang. Adab-adab yang berkaitan dengan orang yang memberi utang atau memberi pinjaman. Yang ketiga, adab umum yang berkaitan dengan utang piutang. Adab umum yang berkaitan dengan utang piutang. Nah, maka kita lihat pada bagian yang pertama, yaitu adab yang berkaitan dengan orang yang memberi atau orang yang berutang. Orang yang berutang. Maka ada beberapa adab yang sudah selayaknya diperhatikan. Yang pertama, tidak berutang kecuali dalam kondisi darurat. Ya, kondisinya sangat butuh. Kalau hanya sekedar utang untuk memakan kacang telur, nah itu tidak perlu. Atau utang untuk mau beli es krim misalnya, ya, itu tidak darurat, tidak sangat dibutuhkan. Maka jangan bermudah-mudah dalam berutang, ya, kecuali memang sangat butuh. Karena memang hakikatnya utang itu sendiri pun ya bukanlah suatu hal yang dilarang dalam Islam bahwa tidak boleh berutang. Bahkan Islam memberikan keringanan dalam hal itu sebagai suatu bentuk ta'awun, tolong menolong. Ya, meski demikian orang yang berutang itu dia harus memenuhi adab-adab. Nah, adab yang pertama yang kita katakan tadi yaitu tidak berutang kecuali dalam kondisi darurat. Ya, jangan suka menggampang-gampangkan dalam berutang. Ada orang kadang-kadang sedikit utang, padahal kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlalu penting. Utang untuk beli sepatu. Ya, padahal untuk kebutuhan beli sepatu kan bukan perkara yang darurat. Ya. Nah, dan bahkan pada umumnya, ya, pada mayoritas masyarakat, itu kita lihat manusia memang banyak di antara mereka yang berutang itu bukan untuk hal-hal yang darurat. Kadang-kadang ada orang berutang supaya melengkapi perabot rumahnya.
atau berutang untuk membeli perlengkapan bangunan, ya, supaya dia bangun rumahnya agar kelihatan wah gitu, agar dia kelihatan orang hebat, rumahnya bagus, atau kelihatan sebagai saudagar kaya atau bos-bos begitu. Nah, padahal ini tidak penting, hal yang tidak terlalu darurat. Artinya kalau rumah tidak kelihatan gagah pun kan tidak ada masalah, tidak berdosa. Tapi ada orang berlomba-lomba dalam perkara yang demikian, berbangga-bangga dengan bangunan rumah yang bagus, sampai-sampai kadang dia orang yang tidak sanggup tapi dia rela berutang, bahkan berani. Bahkan apa? Berani. Lah kalau utang saja tanpa ada unsur riba ya mungkin saja orang masih. Tapi ini keberaniannya melampaui batas. Sudah utang, riba lagi. Kadang-kadang utangnya di riba, utangnya di bank, utangnya di pegadaian, rentenir, ya, dan seterusnya. Ini bahaya. Ini haram. Kalau utang yang berkaitan dengan riba itu haram, walaupun darurat. Artinya walaupun seorang itu sangat butuh begitu. Nah, adapun kalau memang utang yang tidak ada unsur riba, ya syariat memberikan kebolehan, kelonggaran, tetapi catatannya adab yang pertama itu adalah tidak berutang kecuali dalam kondisi darurat, sangat dibutuhkan. Jadi jangan berutang itu supaya mau kelihatan hidup mewah. Ada orang berutang supaya bangun pagar rumahnya yang bagus, ya. Padahal membangun pagar rumah itu bukan kebutuhan darurat. Ada orang berutang supaya apa? Mau buat rumahnya kelihatan seperti istana biar dikatakan dia adalah pengusaha sukses atau pengangguran yang berhasil gitu. Ya. Maka apa? Ini tidak darurat gitu. Tidak darurat. Nah, maka ini harus dipahami dengan baik. Harus berhati-hati. Karena adab bagi orang yang berutang itu jangan membuka pintu-pintu utang. Ya, berusaha semaksimal mungkin menutup. Ya, karena di situ kita punya izah, kehormatan, ya. Nah, tapi kalau memang sangat dibutuhkan tidak ada masalah, boleh saja. Boleh saja. Ya, tetapi berutang itu bukan untuk berfoya-foya. Utang untuk beli kacang telur, ya. Utang untuk beli gorengan misalnya, ini tidak penting, tidak darurat, tidak sangat dibutuhkan. Nah, begitu. Dan kalau kita lihat orang itu, Masya Allah ya, kehidupan manusia kadang-kadang hanya untuk mau berlomba-lomba supaya kehidupannya yang bagus, kelihatan rumahnya mewah, dia rela utang untuk buat rumah yang mewah. Padahal itu bukan darurat. Padahal kalau rumah kelihatan sederhana saja pun kan tidak berdosa, ya. Nah, tapi itulah manusia. Jadi mereka terkadang karena persoalan inilah yang membuat mereka itu hidup dalam kesusahan. Ya, karena dia paksakan dirinya hidup dengan level yang dia tidak sanggup padanya. Ya, kadang-kadang orang kan ya namanya juga apa? Petani atau nelayan atau buruh bangunan katakanlah, ya hidup seadanya saja sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau dia hidup juga mau kelihatan seperti seorang pengusaha
maka ini jadi beban bagi dia. Nah, taib. Maka sekali lagi, ya berutang itu boleh, tapi dalam hal-hal yang sangat dibutuhkan. Nah, yang kedua berniat melunasinya. Jadi jangan berutang itu untuk tidak melunasi. Ada orang berutang dengan maksud ya sudahlah, biar itu kan saudara saya saja, biar ya utang dengan maksud tidak mau bayar. Jadi kalau diminta jadi masalah. Tidak boleh. Ya, namanya utang ya dia harus berniat untuk membayar. Ya supaya Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan dia untuk membayarnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha addallahu anhu. Wa man akhadha yuridu itlafaha adlafahullah." Barang siapa yang meminjam harta orang lain dan bertekad untuk mengembalikannya, maka Allah akan membantunya untuk mengembalikan harta tersebut. Dan barang siapa yang berutang dengan maksud memusnahkannya, yakni tidak mau bayar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkannya juga. Ya. Nah, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah dan dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya. Nah, perhatikan ya, bahwa orang yang berhutang dengan maksud untuk membayar, ya, niat untuk membayar, Allah akan mudahkan dia. Allah akan mudahkan dia. Yang ketiga, berusaha untuk berhutang kepada orang yang saleh. Jadi ya berhutang kepada orang yang saleh. Ya karena kalau dia berhutang kepada orang yang saleh, ya dia akan rasa aman. Dia akan rasa tenang, terhindar dari pengkhianatan. Dan orang itu tentu tidak akan merusak nama baiknya. Ya kan, kita ini kan kadang-kadang pinjam kepada seorang, tapi begitu kita pergi orangnya cerita, oh si fulan itu gini ya, ya minjam ke saya gini ya, gitu. Nah ini tidak boleh. Supaya menjaga yang demikian, ya dia pinjam itu ke orang yang baik, orang yang saleh. Karena orang soleh itu dia akan amanah. Dia akan amanah dan dia akan tahan lisannya, dan dia juga tidak akan pernah menyakiti orang yang dia beri padanya pinjaman. Nah, ya orang yang meminjam pun merasa aman. Yang berikut, berutang sesuai kebutuhan. Berutang itu sesuai kebutuhan. Nah kalau orang itu misalnya dia butuh 10.000, jangan utang 20.000. Nanti 10.000-nya dipakai untuk kebutuhannya, yang 10.000-nya pakai untuk piknik. Ya kan jadinya repot ya. Tapi sesuai kebutuhan. Sesuai apa? Kebutuhan. Dan ada orang Masya Allah ya, kehidupan dia itu membebani dirinya. Utang banyak-banyak. Untuk apa? Ya ternyata untuk apa?
hura-hura, utang baja-baja. Untuk apa ya? Ternyata untuk apa? Supaya kelihatan wah gitu. Ya, Masya Allah. Justru ini kan dia membebani dirinya sendiri ya. Dia membebani dirinya. Maka dari itu apa? Orang yang berutang itu dia harus memenuhi, memperhatikan adab-adab, dan di antara adab-adab berutang itu adalah utang sesuai kebutuhan. Ya. Ya kalau memang dia kebutuhan daruratnya itu ya misalnya 30.000, ya sudah 30.000 untuk menyelesaikan kepentingan daruratnya saja. Jangan kebutuhan daruratnya 30.000, utangnya 100.000. Ya 70.000-nya dipakai untuk nyantai-nyantai, makan enak, ya. Beli sepatu yang bagus, misalnya sendal yang bagus, ya. Padahal utang. Nah ini tidak boleh, tidak boleh. Karena itu dia membebani dirinya. Dia apa? Membebani dirinya. Maka sudah berulang kali kita katakan bahwa manusia ini kalau dia hidup dengan levelnya, dia hidup dengan keadaan dia, kondisi dia, itu insya Allah dia tidak akan terbebani, tidak akan susah. Hidup pun akan damai. Hidupnya pun akan damai. Ya kalau kita ini cuma petani ya, kemudian kita maunya pengeluarannya itu besar sebulan sekian puluh juta misalnya ya, mau menikah pun cari harta ratusan juta ya, akhirnya kasihan ya, kasihan kita ya, terpaksa kita harus angkat batu jual, pasir jual, semuanya kita jual, sampai begitu sudah habis jual menikah kita melarat. Begitu melarat ya sudah ditinggalkan sama istri. Ya. Maka hidup dengan level kita saja. Jangan paksa keadaan. Jangan apa? Paksa keadaan. Ya kalau kita bisanya itu makan sehari 3 kali sinoli dan ikan bakar ya sudah, itu sudah cukup. Jangan paksa makan yang enak-enak. Mau makan di Kentucky, mau masuk apa mall, swalayan, tapi dari mana? Pinjam. Pinjamnya kemana? Ya pinjamnya ke apa? Itu apa namanya? Simpan pinjam itu. Ya bahaya. Jadi Allah hanya untuk mau makan saja dia harus ya sampai susah-susah membebani dirinya demikian. Dan memang ada orang begitu ya, supaya kelihatan apa? Kelihatan gagah. Pakai tas mau yang mahal, ya. Pakai baju mau yang mahal, ya. Sudah kayak gitu mau pakai sewa kendaraan, mau ke kamar mandi saja disuruh antar pakai mobil misalnya. Padahal apa? Sewa. Ya, sewa itu dapat uang dari mana? Ya utang. Nah ini bahaya, membebani diri, ya, membebani diri. Sebab itu apa ya kawan? Ingat baik-baik, ya, berutang itu sesuai kebutuhan saja. Kalau memang sangat dibutuhkan untuk suatu keperluan ya sudah, ya sesuai kebutuhan. Supaya kita juga hidup damai. Kita hidup juga tenang, ya. Naam. Kemudian yang berikutnya adalah melunasi utang itu pada waktunya dan jangan menunda, ya, kecuali kalau memang darurat, ya, darurat. Tapi kalau memang dia punya keberuntungan atau dia punya kelapangan, lalu ada kesepakatan dia menggantinya kapan, ya sudah diganti, jangan ulur-ulur. Ada orang, ya, ada tipe manusia itu memang kalau dia belum punya uang itu dia nggak banyak menghayal. Dia biasa aja sudah itu. Jadi kalau dia pinjam pun dia sekedar pinjam,
kemudian ya janji nanti mau bayar sekian, ya dia tulus memang, benar, ikhlas. Tapi begitu dia sudah dapat uang, pikirannya jadi lain, kemana-mana. Begitu pikirannya sudah kemana-mana, ya mau bayar utang, jangan dulu, bagusnya kalau anak pakai untuk ini lagi, ya. Jadi dipakai lagi. Lah orang yang memberikan utang ini ya terdolimi, ya terdolimi. Ya karena dia juga butuh kan. Ya kecuali memang ya kondisinya darurat, tidak bisa dibayar tepat pada waktu, ya sudah minta udzur. Karena memang utang itu sendiri adalah prinsipnya prinsip ta'awun, tolong menolong. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matlul ghaniyyi dzulmun. Orang yang menunda pelunasan utang sementara dia itu sanggup adalah merupakan orang yang dolim atau merupakan kedoliman. Ya, kalau dia sanggup ya. Tapi kalau dia tidak sanggup ya sudah, nah apa mau dikata, ma'dzur, udzur, diberikan apa? Udzur. Nah, maka supaya kita itu tidak terjatuh dalam demikian, ya kita harus memperhatikan adab sebelumnya, yaitu berutang sesuai kebutuhan saja, sesuai kepentingan. Ya supaya seseorang yang berutang itu kan dia bisa pikir ya, dia bisa ukur kemampuannya, kira-kira dia bisa membayar atau tidak gitu kan. Jadi kalau jumlah segini ya insya Allah dia sanggup, kalau segini dia tidak sanggup. Ya jadi yang dia utang sebesar yang dia sanggup untuk apa? Membayar, supaya ketika jatuh tempo dia juga membayar. Dan kalau dia sudah punya uang jangan putar-putar. Jangan putar-putar. Ada orang begitu, ada tipe manusia begitu. Kalau punya utang, punya uang, dia mau bayar utang tuh dia pikir, aduh ini kalau kasih ini rugi, coba saya putar lagi uang ini, putar lagi gitu. Apalagi kalau pedagang ya. Ya justru ini sebuah kedoliman. Ini sebuah apa? Kedoliman. Nah, maka dari itu kalau seseorang mampu untuk membayar utang, melunasi utangnya tepat pada waktu, maka itu adab. Dia harus membayarnya tepat pada waktu. Ya. Nah. Kemudian yang berikutnya membayar dengan cara yang baik. Ya membayar dengan cara baik itu, yang baik itu ya melunasi utangnya pada waktu yang memang telah disepakati. Kemudian mendatangi dia di rumahnya ya, atau di tempat yang sekiranya menurut dia itu etis gitu ya. Ya jangan di jalan-jalan ya. Sebagaimana orang yang mau minta pinjaman juga kan gak mungkin ketemu di jalan-jalan. Dia datang ke rumah, bicara baik-baik ya. Dia sampaikan kebutuhannya, dia sampaikan kesulitannya gitu kan. Nah, ya kalau memang begitu pula kalau dia sudah ada rizki ke lapangan untuk dia mau membayar, maka dia pun datang dengan cara yang demikian. Ini namanya orang yang membayar utang dengan cara yang baik. Bukan utang kemudian lihat orangnya yang memberikan utang kita mutar jalan ke sana, mutar jalan ke sini, mutar jalan ke sini, begitu terus. Nanti kalau ketemu orangnya belum ngomong, dia sudah ngomong duluan. Ya, akhirnya orang yang memberikan utang itu nggak bisa ngomong lagi, nggak bisa tagih lagi. Ya, maka ini hati-hati ya. Maka dari itu sekali lagi jangan membuka pintu utang kecuali untuk hal-hal yang darurat. Sebab itulah sebahagian ulama ya, sebahagian ulama seperti kalau anak nggak salah itu Syekh Shalih Fauzan ya, hafizana wa hafizahullah, itu beliau melarang arisan. Beliau melarang arisan, tidak boleh, haram. Kenapa? Karena arisan itu membuka pintu utang. Membuka pintu apa?
utang. Walaupun memang ya pendapat yang kita yakini selama memenuhi syarat-syarat, terpenuhi syarat-syaratnya, maka arisan itu tidak ada masalah, boleh saja, yang saya yakini. Ya, nah, dan itu telah saya tulis di dalam buku zakat dalam timbangan syariat atau panduan zakat ya. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Nah, termasuk di antara membayar utang dengan cara yang baik ini juga ya, kalau kita punya kelebihan rizki ya beri dia tambahan. Selama tidak ada kesepakatan di awal bahwa saya pinjam sekian nanti saya kembalikan sekian, nah itu tidak ada. Karena kalau ada kesepakatan di awal itu bisa terjatuh dalam riba. Ya, itu bisa termasuk riba. Tapi kalau misalnya pinjamnya biasa tidak ada kesepakatan lalu begitu dia kembalikan ya, lalu dia karena merasa dia punya kelapangan rizki ya dia tambah, itu tidak ada masalah, boleh saja ya, selama tidak ada kesepakatan yang demikian di awal. Nah, sebab itu ya di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ketika seorang laki-laki menagih utang ya, berupa unta yang pernah dipinjamkan kepada yang pernah dipinjam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan seseorang agar membeli unta untuk orang tersebut. Jadi ada Nabi itu suatu ketika pinjam unta, ya, utang gitu loh. Lalu orang itu datang nagih kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika datang nagih, Nabi suruh sahabat cari beli unta supaya ganti bayar orang itu. Nah, maka para sahabat pun berkata, kami tidak menemukan yang sama, tetapi ada unta yang lebih baik. Nah, karena ini kan dia mau bayar utang nih, kemarin dia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau bayar utang orang tersebut dengan unta yang pernah Nabi pinjam ya. Jadi Nabi suruh cari, sahabat-sahabat itu cari unta yang sama persis untuk mau dibayar, tapi ternyata tidak dapat. Yang ada adalah unta yang lebih baik. Dan mereka sampaikan kepada Nabi bahwa kami tidak mendapati unta yang sama, tapi kami mendapati yang lebih baik dari itu. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ishtaruhu fa'atuhu iyahu fa inna khairakum ahsanukum qadha. Ya, beli saja unta itu, belilah unta tersebut dan berikanlah kepada orang itu. Ya, naam. Fa inna khairakum ahsanukum qadha. Karena sesungguhnya sebaik-baiknya kalian ya adalah yang paling baik dalam membayar utangnya. Ya, jadi di situ kan kalau Nabi bayar dengan unta yang lebih baik berarti ada tambahan ya, ada manfaat tambahan ya. Tapi karena memang tidak ada kesepakatan di awal ya, jadi begitu Nabi membayar dengan memberikan tambahan yaitu berupa unta yang lebih baik daripada yang lama, maka ini tidak ada masalah. Ya, boleh saja dalam pandangan syariat. Dan itu termasuk adab yang berkaitan dengan orang berutang, yaitu membayar dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Kita masuk pada bagian yang kedua dari adab utang ini, adab berutang atau adab utang piutang, yaitu adab yang berkaitan dengan yang memberi utang. Ya, bagian yang kedua yaitu adab yang berkaitan dengan yang memberi utang.
Di antaranya yang pertama adalah niat yang benar dalam memberi utang. Jadi kalau memberi utang itu ya niatnya benar, maksudnya membantu, ingin mendapatkan pahala, ya masuk dalam bab ta'awun, ya tolong menolong dalam kebaikan. Maka sekali lagi ya, orang yang memberikan pinjaman itu atau memberi utang, dia itu hendaklah punya niat yang baik, memiliki niat yang baik. Ya niat yang baik itu ya mengharapkan pahala dari Allah, kemudian apa? Karena ya dia tolong menolong dalam kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aqrada wariqan marrataini kana ka'adli sadaqatin marratan. Barang siapa yang memberikan uang wariqa, barang siapa yang memberikan man aqrada wariqa marratain, barang siapa yang memberikan utang berupa uang perak, ya warik itu kan perak, tapi maksudnya di sini uang perak ya. Di zaman Nabi sudah ada uang ya, sudah ada uang. Walaupun memang ada perak dan emas ya, nah sebagai alat bayar, tapi sudah namanya uang ya. Artinya alat bayar itu kan uang ya, alat bayar. Kemudian apa? Kata Nabi, man aqrada wariqan marratain, barang siapa yang memberi utang berupa uang perak sebanyak 2 kali, kana ka'adli sadaqatin marratan, ya, maka pahalanya seperti membayar zakat sekali. Jadi pahala memberi utang itu sama dengan pahala apa? Setengah membayar zakat. Satu orang dia memberikan utang kepada seseorang, itu sama dengan dia membayar setengah zakat pahalanya. Jadi kalau dia bayar utang 2 kali, dia memberikan pinjaman 2 kali, sama dengan pahala dia membayar 1 kali zakat. Pahalanya besar. Kadang-kadang orang mau memberikan pinjaman saja pelit, ya luar biasa. Ya kalau dia mampu, ini kan peluang untuk mendapatkan pahala, selama orang yang minjam juga adalah orang yang amanah ya. Nah, begitu. Yang kedua, bersikap baik dalam menagih utang. Ya kalau orang yang mau memberikan utang itu, kalau dia mau menagih utang ya bersikap yang baik. Jangan teriak-teriak di jalan, jangan mempermalukan orang yang utang ya. Dan jangan tabaos. Ya supaya orang-orang lihat, oh dia ini hebat, dermawan, beri pinjaman, uangnya banyak ya. Nggak usah yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia berikan pinjaman sudah, kalau dia mau nagih, ya nagih dengan cara yang baik. Nagih dengan cara yang baik. Ya, nah kalau dia nagih itu juga kan dia meminta haknya ya. Dia meminta apa? Haknya. Jadi kalau meminta haknya, dia minta dengan lemah lembut ya, berakhlak yang baik ya. Jangan sampai dia teriak-teriak, jangan sampai dia bentak-bentak, jangan sampai dia tabaus ya, apalagi sampai apa? Mencaci, merendahkan dan menghinakan orang yang berutang. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Melanggar adab dalam memberikan pinjaman. Ya intinya orang yang memberikan utang itu dia berlapang dada dalam menagihnya. Dia punya berikan pinjaman, dia menagihnya lapang dada. Ya, dia harus apa namanya? Ya bersikap yang baik. Karena hakikatnya harta benda yang Allah titipkan ke dia itu adalah kepunyaan Allah. Ya syukur-syukur ya dia harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala
memberikan dia kesempatan untuk memiliki harta benda yang banyak, dan Allah memberi dia kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain dengan cara memberikan mereka pinjaman, ya. Naam. Ya, coba antum bayangkan kalau lah sebagaimana tersebut di dalam hadis, ya, bahwa seorang wanita pelacur saja dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah karena berbuat baik kepada anjing, ya. Anjing yang sudah kehausan, ya, sampai jilat-jilat tanah, mutar-mutar keliling sumur untuk mau cari minum. Ya, begitu wanita pelacur ini lewat, dia lihat, dia ambil sepatunya, dia timbah air itu dan dia berikan minum kepada anjing dengan dari air yang dia ambil dengan sepatunya itu. Dengan sebab itu Allah memaafkan dan mengampuni dia, ya. Lalu bagaimana kalau ini berbuat baik kepada manusia, ya, apalagi kepada orang ahli ibadah, ya, dan seterusnya. Nah, tentu lebih besar lagi pahalanya. Maka dia bersyukur ketika ada orang yang meminta pinjaman kepadanya dan dia adalah orang yang sanggup untuk memberikan pinjaman. Nah, karena amalan yang paling baik itu kan termasuk di antara seorang muslim yang paling baik adalah orang yang menyusupkan kebahagiaan ke hati saudaranya. Nah, kalau hati saudaranya lagi bersedih, lagi susah, ya, karena kebutuhan-kebutuhan yang darurat, lalu dia berikan pinjaman, maka betapa bahagianya saudaranya itu. Nah, demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adkhalallahu azza wa jalla al-jannata rajulan kana sahlan mushtariyan wa ba'ian wa qadiyan wa muqtadiyan. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke surga seseorang yang atau orang yang sahlan mushtarian, orang yang murah hati, ya, ketika mudah dalam membeli, ya, dalam menjual, ba'i' wa qadiyan wa muqtadiyan, ya, dan melunasi utang dan meminta haknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surga itu orang yang pertama mudah dalam membeli. Mudah dalam membeli itu, kita kalau beli itu kasihan, jangan tawar sampai penjual itu bisa menangis. Ya, kadang-kadang ada pembeli itu tidak tahu adab. Ya. Kalau dia beli di swalayan, beli di supermarket, beli di mall itu nggak tawar, berapa banyak saja dia exchange beli, padahal barang-barang yang juga kadang-kadang nggak terlalu begitu bagus, ya. Tapi kalau dia belinya itu di pedagang kaki lima, tawarnya luar biasa, ya. Maka pembeli itu jangan bersikap yang demikian, bersikap yang mudah, sewajarnya saja. Ya, kalaupun memang dia butuh tawar karena dia rasa terlalu mahal, ya tawar dengan harga yang kira-kira. Jangan sampai buat penjual itu rasa-rasanya mau menangis karena penawarannya. Ya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah ba'i', orang yang mudah dalam menjual. Orang yang menjual pun begitu. Ya, menjual itu ya kisarannya jangan terlalu banyak kantau. Ya. Ya, ini jangan terlalu banyak keuntungannya yang memberatkan orang pembeli gitu. Sewajarnya saja. Kalau dia sudah dapat keuntungan, ya sudah, sewajarnya. Dan dia dalam menjual itu pun dia niatkan sebagai ta'awun, bantu membantu, tolong menolong. Nah, begitu pula orang yang mudah dalam membayar utang.
dan mudah dalam meminta haknya, yaitu mudah dalam menagih utang. Nah, orang yang demikian ini ya adalah orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang samhan idza ba'a, murah hati ketika menjual, wa idza ishtara, dan ketika membeli, wa idza iqtada, dan ketika menagih hutang, yakni menagih haknya. Kalau orang murah hati dalam menjual, murah hati dalam membeli, murah hati dalam menagih, ya ini Allah merahmati dia. Allah merahmati dia. Karena prinsipnya itu ta'awun, prinsipnya itu tolong menolong. Jadi utang piutang itu prinsipnya tolong menolong, bukan perdagangan di situ. Jadi tidak ada keuntungan yang bersifat dunia. Ya, tidak boleh. Utang satu bayar dua, mau diutang begitu pikir-pikir keuntungan saya apa, faedahnya untuk saya apa, ini tidak boleh. Ya, itu dilarang dalam syariat. Syariat membolehkan utang piutang itu dalam konteks ta'awun alal bir, tolong menolong dalam kebaikan. Jadi tidak boleh ambil keuntungan di situ, tidak boleh ambil manfaat. Kita ini kadang-kadang ada orang kesusahan datang kita bisa, tapi kita juga malah mau ambil keuntungan, manfaatkan kesusahan orang yang sedang susah. Bisa saya pinjam, tapi bunganya sekian, gitu kan. Nah, orang ini kan tidak ada jalan, kepepet sudah, pikirannya pendek, ya sudah, apa aja mah ambil aja sudah, biar nanti dari belakang dia kesusahan. Ya, jadi prinsipnya apa? Ya, prinsipnya Islam memberikan kemudahan atau Islam membolehkan utang piutang itu dalam prinsip sebagai bentuk tolong menolong dalam kebaikan. Maka semuanya harus dilakukan dengan penuh murah hati, lapang dada, dan tidak boleh menindas. Ya. Kalau misalnya dia membeli, ya membeli dengan mudah. Kalau dia menjual, ya menjual dengan mudah. Kalau dia memberi pinjaman, ya pinjaman dengan mudah. Kalau dia menagih utang pun dia menagih dengan mudah, ya, dengan lapang dada. Maka orang yang demikian ini mendapatkan dua keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, bahwa dijaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu. Dan yang kedua adalah dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, ya. Nah, yang ketiga, adab yang ketiga bagi orang yang memberi utang ini adalah memberi tenggang waktu jika yang berutang belum mampu membayar pada waktunya. Jadi memang ya dia memberi kemudahan. Ya kalau sudah waktunya dia nanya, gimana sudah ada belum? Ya, kalau sudah ada ya saya minta, saya juga butuh gini-gini. Tapi kalau orang itu memang benar-benar orang yang jujur, orang yang berusaha untuk membayar, tapi karena memang ya dia dalam kondisi juga kepepet, dia mengalami kesempitan, lalu dia belum bisa bayar pada waktunya, maka boleh saja, tidak apa-apa orang yang memberikan pinjaman itu memberi uluran waktu, tidak apa-apa. Dan itu termasuk adab yang bagus, adab yang bagus. Ya, nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan menganjurkan hal ini. Ya. Dan ini termasuk apa? Ya termasuk membantu. Termasuk membantu. Jadi membantu itu bukan karena memberi saja, membantu itu bukan karena apa namanya? Ya
membantu seseorang mengangkat barangnya atau apa, bukan hanya itu, tetapi membantu itu termasuk diantaranya juga mengulur waktu pembayaran, memberikan tenggang waktu kepada orang yang berutang untuk membayar utang, itu juga termasuk membantu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimana wa rahimahullah dari sahabat Abu Qatadah, ya, bahwa Rasulullah bersabda, man sarrahu ayyun jiyahu Allahu min kurabi yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sirin aw yadha anhu. Barang siapa ingin diselamatkan oleh Allah dari kesulitan pada hari kiamat, maka hendaklah dia memberikan kelonggaran kepada orang yang kesulitan membayar utang atau membebaskannya dari utang tersebut. Ya. Ini memang orang-orang tertentu saja, memang orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mengharapkan pahala, orang-orang yang dunia bagi dia itu ada di dalam genggamannya, tidak ada dalam hatinya. Kalau dunia itu di dalam hati, ya rugi 100 rupiah pun tidak mau jadi masalah besar. Bisa berdebat, ya, hubungan bisa retak, kekeluargaan bisa hancur gara-gara uang 25 rupiah. Ya, nah, tapi kalau orang yang berlapang dada, orang yang bagi dia dunia ini adalah sarana untuk mendapatkan akhirat, ya, tidak cinta terhadap dunia, ya, maka dunia itu dia letakkan di tangan supaya mudah memberi, dan ya bagi dia ya sudahlah, semua itu apa yang dia lakukan itu semua dia mengharapkan pahala dari Allah. Maka andai pun seseorang yang dia berikan kepadanya pinjaman lalu orang itu tidak mampu membayar pada waktunya, dia berikan ketenggangan waktu. Atau kalau barangkali dia lihat orang itu memang benar-benar berada dalam suatu kondisi yang tidak bisa membayar, maka dia bebaskan utangnya, ya. Maka subhanallah, ya, ini luar biasa sekali, ya. Luar biasa sekali. Maka itulah Islam. Itulah apa? Islam. Islam itu tidak bertikai dalam urusan-urusan dunia. Kenapa? Karena urusan dunia ini adalah dalam pandangan agama Islam sarana untuk mendapatkan akhirat. Jadi jangan jadikan dunia ini seolah-olah segalanya. Semua hal bisa diselesaikan dengan dunia. Kelihatan hidup mentereng supaya diakui oleh orang lain, padahal dirinya pelepotan dengan berbagai macam kerusakan. Itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Maka apa? Rasulullah mengatakan di sini, man sarrahu ayyun jiyahullahu min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari kesulitan hari kiamat, ya, falyunaffis an mu'sirin aw yadha anhu, maka hendaklah dia memberikan kelonggaran kepada orang yang kesulitan dalam membayar utang, aw yadha anhu, atau dia membebaskannya. Dia membebaskannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 280, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia lapang, berkelapangan. Masya Allah, ya, luar biasa prinsip-prinsip Islam ini. Ya, intinya apa? Ya, ta'awun, tolong menolong. Bukan ambil keuntungan, memanfaatkan kesempatan atau yang semisal dengannya. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Bahkan berkaitan dengan orang yang apa? Membebaskan utang dari seseorang, atau dia anggap lunas bagi orang yang tidak mampu membayar utang, itu punya apa? Punya keutamaan yang besar,
punya keutamaan yang besar. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah, kana tajirun yudayinun nas fa idza ra'a mu'siran qala li fityanih tajawazu anhu la'allallaha ayyatajawaza anna qala fatajawazallahu anhu. Ya, Rasulullah bersabda, dulunya ada seorang pedagang yang suka memberi pinjaman kepada orang-orang. Pedagang ini dia dermawan sekali. Jadi dulunya itu ada seorang pedagang yang dia biasa memberikan pinjaman kepada orang-orang. Lalu apa faida ra'a mu'siran? Qala li fityanihi tajawazu anhu. Lalu kalau dia lihat orang yang meminjam itu kesulitan dalam membayar, maka dia pun berkata kepada fityanihi, yakni kepada pembantu-pembantunya, kepada anak-anaknya, ya. Dia katakan apa? Tajawazu anhu. Ya sudah, maafkan saja, hapus saja, sudah, biarkan. Anggap saja tidak ada lagi hutang, lunas gitu, ya. La'allallaha ayyatajawaza anna. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kita. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda fatajawazallahu anhu, maka Allah pun memaafkan dosa-dosanya. Insyaallah ya, membebaskan utang dari seseorang itu menggugurkan dosa-dosa ya. Karena ini juga kan termasuk apa? Ya termasuk amalan saleh ya. Termasuk amalan saleh. Ya, tapi kalau kita di sini Masya Allah ya, kalau orang itu utang itu nggak bayar tuh jadi masalah. Bahkan kalau dia ada kesulitan benar-benar misalnya bangkrut, wah itu luar biasa. Kita kejar-kejar, sita barang-barang. Padahal tidak ada itu dikenal dalam Islam dan tidak boleh, tidak boleh. Ya, nah, taib. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda di dalam hadis, man nafasa an gharimihi au maha anhu kana fi dhillil arsy yaumal qiyamah. Barang siapa yang memberikan keringanan kepada orang yang berutang atau menghapus utangnya, niscaya kelak pada hari kiamat dia akan mendapatkan naungan arsy. Dia akan apa? Mendapatkan naungan arsy. Ya memang kalau hitung-hitung dalam urusan dunia ini ya rugi ya. Rugi. Tetapi sesungguhnya tidak rugi. Karena apa? Allah melipat gandakan hartanya nanti pasti. Ya. Yang kedua, ya dia mendapatkan banyak faedah sekali, keutamaan di akhirat. Sebagaimana pada hadis-hadis yang kita telah bacakan. Dan bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa meringankan sebuah kesulitan atau melapangkan dari seorang mukmin ya sebuah kesulitan dari kesulitan dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dia dari kesulitan yang menimpanya pada hari kiamat. Wa man yassara ala musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang yassara ya, memudahkan
atau menolong orang yang berada dalam kesulitan, yakni memudahkan orang yang berada dalam kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Niscaya Allah akan memudahkan dia ya di dunia dan akhirat. Allah tabaraka wa taala akan memudahkan dia di dunia dan di akhirat. Nah, taib, demikian ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini berkaitan dengan perkara Mausu'atul Adab Al-Islamiyah, terkhususnya adalah adab utang piutang. Maka ikhwan, di sini ada beberapa hal yang ana sampaikan kepada antum semua insyaallah taala, yaitu bahwasanya kita ini telah berada pada penghujung daripada bulan Sya'ban. Ya, kalau tidak salah menurut perhitungan dalam kalender itu, hari ini itu sudah sampai pada akhir daripada bulan Sya'ban. Ya, memang ada sebahagian daripada kalender itu yang mengatakan bahwa menghitung bahwa Sya'ban itu 29 hari dan hari ini adalah hari yang ke-29, besok itu masuk 1 Syawal kalau berdasarkan perhitungan. Ada kalender yang mengatakan Sya'ban Sya'ban itu sampai 30 hari. Ya, tapi juga hari ini adalah hari yang ke-30 dan besok itu juga sudah 1 Ramadan. Jadi baik kalender yang menghitung 29 atau kalender yang menghitung 30 itu semuanya di hari besok itu jatuh pada 1 Ramadan. Itu perhitungan. Itu perhitungan. Tetapi di sini ada beberapa hal yang Anda ingin sampaikan kepada kita semua tentunya ya, karena kita sebentar lagi ini akan sampai pada Ramadan. Maka dulu ya ikhwan, Ibnu Rajab rahimahna wa rahimahallah berkata ya, kanu yad'una allaha sittata ashhur ayyuballighahum syahra Ramadan. Dulunya orang-orang saleh itu mereka berdoa selama 6 bulan lamanya. Mereka berdoa selama 6 bulan lamanya. Supaya apa? Supaya Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan mereka pada bulan Ramadan. Allah sampaikan mereka pada bulan Ramadan. Tsumma yad'una Allah, kemudian mereka berdoa kepada Allah sittata ashhur, 6 bulan juga lamanya. Ya, kalau 1 tahun kan 12 bulan ya. Jadi 6 bulan lamanya mereka berdoa supaya Allah sampaikan mereka pada bulan Ramadan. Dan kemudian kalau mereka sudah sampai pada bulan Ramadan, mereka berdoa lagi 6 bulan lamanya. Berdoa kepada Allah supaya apa? Ayyatakabbalahu minhum, supaya Allah subhanahu wa ta'ala menerima dari mereka amalan puasa Ramadan yang mereka lakukan itu. Subhanallah ya. Ketika mereka sampai pada bulan Ramadan, masuk dalam bulan Ramadan, mereka begitu lewati bulan Ramadan, mereka berdoa 6 bulan lamanya supaya Allah menerima amalan-amalan yang mereka lakukan pada Ramadan. Itulah orang-orang saleh di zaman dulu. Nah, yang kedua, ana ingin katakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana Ibnu Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumuhu fasumuhu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Yaitu apabila kalian telah melihat
hilal, yakni bulan sabit tanggal 1 Ramadan, maka berpuasalah kalian. Wa idza ra'aitumuhu, dan apabila kalian telah melihatnya, yaitu hilal bulan sabit tanggal 1 bulan Syawal, yaitu fa'aftiru, maka berbukalah kalian, yakni berlebaranlah. Wa in gumma alaikum, kalau cuaca itu gelap atas kalian, tidak bisa lihat bulan karena gelap, berawan, kabut atau hujan atau yang semisal, fakdurulah, maka ukurlah, yakni takarlah, hitunglah bulan tersebut. Hitung apa maksudnya? Disebutkan dalam riwayat Muslim, fa in ughmiya alaikum faqduru lahu 30. yakni kalau gelap cuaca itu atas kalian, maka ukurlah bulan Sya'ban itu 30 hari. Ukurlah bulan Sya'ban itu 30 hari. Berarti masuk di hari ke-31, itu berarti 1 Ramadan. Sebagaimana disebutkan juga di dalam lafaz Bukhari, yaitu fa'akmilul iddata thalathina, sempurnakanlah bilangan Sya'ban itu 30. Jadi kalau Sya'ban itu 30, ya berarti 31 itu adalah 1 Ramadan. Hal ini lebih diperkuat lagi dalam riwayat Bukhari yang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu Rasulullah mengatakan fa'akmilu iddata sya'bana 30, maka sempurnalah oleh kalian bilangan bulan Sya'ban itu sampai 30. Nah, maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, dengan demikian ketetapan masuknya 1 Ramadan dan ketetapan masuknya 1 Syawal itu adalah dengan ru'yatul hilal, melihat bulan. Melihat bulan, bukan lihat air meti, bukan pula lihat kira-kira. Boleh dengan perhitungan. Apabila hilal itu tidak sanggup untuk dilihat karena cuaca gelap. Jadi tidak boleh beralih dari melihat hilal kepada perhitungan tanpa ada alasan, tanpa ada sebab, tidak boleh. Karena asalnya penentuan 1 Ramadan, penentuan 1 Syawal, penentuan 1 Dzulhijjah, penentuan tanggal-tanggal di mana bulan-bulan Hijriah untuk melakukan amal-amal ibadah yang berkaitan dengannya, itu semuanya adalah dengan ru'yatul hilal, dengan melihat bulan. Itu asal. Kecuali kalau memang tidak bisa dilihat hilal itu karena cuaca, maka boleh beralih kepada kemungkinan yang kedua, yaitu menghitung. Ya, jadi tidak boleh tanpa sebab langsung hitung, tidak boleh. Harus berusaha melihat. Artinya kalau cuaca itu memang tidak bisa, ya baru hitung. Ya, berdasarkan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya para sahabat sudah tahu, ya, tahu mata uang, ya, tahu mata uang dan juga tahu bilangan. Tahu mata uang dan juga tahu bilangan. Juga tahu hitung, ya. Buktinya Rasulullah mengatakan Faqduru lahu 30. Ya, ukurlah dia, hitunglah dia itu sampai 30. Berarti sudah tahu hitung belum? Sudah tahu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan para sahabat untuk menghitung. Tapi Rasulullah memerintahkan mereka untuk melihat. Memberikan isyarat kepada mereka untuk melihat, memerintahkan mereka untuk melihat, kecuali kalau tidak sanggup maka boleh beralih ke menghitung. Baik.
Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dengan demikian ya kalau kita melihat bahwa sampai hari ini ya kita belum mendapatkan informasi ru'yatul hilal. Ya, Ana juga sudah coba konfirmasi terkait dengan ru'yatul hilal di negara Mamlakatus Saudiyah, Arab Saudi, juga di Yaman, dan Ana tapi Ana belum bertanya ke Mesir, dan Ana tidak mendapatkan informasi bahwa adanya ru'yatul hilal. Ala kulli hal, hilal itu tidak dapat diru'yah, tidak dapat dilihat. Nah, kalau hilal tidak dapat dilihat, maka insyaallah ta'ala 1 Ramadan itu jatuh pada hari ini. Kalau 1 Ramadan jatuh pada hari ini, ya berarti siang besok itu kita berpuasa. Kenapa anak katakan pada hari ini? Karena pergantian hari itu mulai ketika tenggelamnya matahari tadi sore, ya. Nah, bukan nanti di jam 12 malam, ya. Nah, jam 12 malam itu menurut rumusnya Aristoteles, ya. Nah, tetapi kalau menurut Islam itu tidak ada pergantian hari itu ketika tenggelamnya matahari. Jadi kalau tadi pagi itu sampai siang sampai sore itu kita berada di akhir daripada bulan Sya'ban, maka ketika tenggelam matahari tadi itu kita telah memasuki 1 Ramadan. Maka besok itu kita berpuasa pada bulan Ramadan biidnillahi ta'ala. Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Meskipun demikian kita tetap memantau perkembangan informasi terkait dengan ru'yatul hilal, ya. Nah, kita tetap memantau perkembangannya. Dan memang ru'yatul hilal itu dilihat pada akhir daripada bulan Sya'ban, yaitu tanggal 29 Sya'ban. Supaya kalau memang tidak bisa dilihat atau 26 tidak bisa dilihat, ya sudah. Maka besok itu pada tanggal 30 itu baru berpuasa. Tapi kalau misalnya dilihat pada tanggal 29 itu pas muncul, ya sudah. Berarti itulah saat untuk berpuasa. Jadi dilihat di tanggal 29, bukan dilihat di tanggal 30. Kalau dilihat di tanggal 30 Syaban itu udah perlu lihat lagi. Karena apa? Karena tidak ada bulan itu sampai 31. Ya. Tidak ada bulan sampai 31. Jadi lihat di tanggal 29 itu artinya 28 Sya'ban ketika tenggelamnya matahari itu berarti masuk 29, lihatlah di situ. Kalau kelihatan hilal, berpuasa. Ya kan? Kalau misalnya tidak kelihatan hilal berarti dihitung. Maka Sya'ban itu sampai 30. Ya. Maka 30 besoknya itu sudah puasa. Tidak perlu lihat lagi. Ya karena tidak mungkin ya. Tidak mungkin sebulan itu sampai 31. Karena Rasulullah mengatakan ya bulan itu 29 aja. Ya, 29. Ya, kadang-kadang memang ada 30. Ya kalau itu menurut perhitungan. Tapi kalau ru'yatul hilal itu rata-rata 29. Ya. Jadi kalau pada hari ke-29 itu anak katakan pada hari ke-29 ketika tenggelamnya matahari di hari 29, ya itu lihat hilal. Kalau memang muncul, ya berarti berpuasa. Bulan Syaban cuma 29. Tapi kalau misalnya 29 itu lihat hilal tidak muncul, berarti besok di tanggal 29 itu masih makan. Di tanggal 30 itu baru kemudian masih dihitung bahwa itu bulan Syaban, maka besok dari tanggal 30 Syaban itu baru berpuasa, ya. Nah, dan kondisi kita sekarang ini itu berada pada kemungkinan itu. Berada pada kemungkinan kita telah berada pada tanggal 30 bulan Sya'ban. Naam.
wallahu a'lam bissawab. Ya, maka sangat berkemungkinan besok itu adalah atau hari ini sudah masuk 1 Ramadan. Tapi tetap saja kita memantau perkembangan ru'yatul hilal, ya, terkhususnya dari negara Republik Indonesia ini. Kalau ditanyakan ya Ustaz, apa memang kenapa kok ngecek munculnya hilal itu ke Mamlakatus Saudiyah, kenapa ke Yaman, kenapa ke Mesir, padahal kita kan di Indonesia. Ya, apakah tidak ada perbedaan antara mereka dan kita? Ya, memang ini para ulama berselisih pendapat. Ya, sebagian para ulama seperti Syekh Shalih Fauzan mengatakan masing-masing daerah itu dia punya hilal-hilal sendiri, matlaknya sendiri. Jadi kalau di Arab Saudi sudah muncul hilal, ya belum tentu di Indonesia muncul hilal. Ya, Indonesia berpuasa menurut hilal mereka begitu. Tapi ini pendapat yang anak anggap marjuh. Ya, pendapat jumhur ahlul hadis mengatakan tidak ada perbedaan. Kapan munculnya hilal itu di negara mana saja, maka seluruh dunia muslim dia berpuasa berdasarkan hilal mereka. Nah, hanya saja para ulama seperti Syekh Albani rahimahullah dalam Tamamul Minnah itu beliau menganjurkan supaya ya mengikuti pemerintah supaya tidak terjadi perpecahan, ya, tidak terjadi perpecahan dan tidak dianggap menyelisihi pemerintah, ya. Tapi kalau di negara kita ini kan pemerintah memberikan kebebasan, ya. Pemerintah memberikan kebebasan dan pemerintah tidak menganggap bahwa kalau ada yang berpuasa tidak sesuai dengan pemerintah itu dianggap sebagai suatu tindakan penyelisihan terhadap pemerintah. Karena pemerintah melegalkan, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ini beberapa hal yang bisa ana sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita biidznillah. Hadanallahu wa iyyakum. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adin.